Give Beatrix. Dan bahkan Beatrix, Prof, sorry to say Prof, ini bukan untuk good laner Prof. Bukan. Kali ini. Ya, makanya flex pick kan. Flex pick. Bisa di Violence, bisa di R7. Ya tinggal melihat bagaimana nanti dari pick yang tersisa. Karena dari dua mungkin kita udah bisa melihat ya. Kayak ada gold lane, ada mid lane. Tapi Chow di first pick itu akan menjadi tanda tanya besar. Wah, itu tanda tanya besar segede buku Profesor yang udah gak dibawa. Iya, ada di lemari. Your team is Apa winning. sekarang? Kali ini dibalas. Lihat, 7 kali pick, 4 ban, 86%. Persentase yang cukup besar loh Prof itu. Untuk seorang hero Popol NKB. Ya. Lupa. Mama, aku kupa. Wah, lupa. Lupa. Tapi kalau ngomongin soal Popol Kupa ya, ini akan main 4-1 lagi. Permasalahan utamanya adalah apa yang akan dibawa sama Bigetron Alpha untuk bermain 4-1. Karena kalau misalkan mereka bawa Assassin lagi, oke lah. Masih bisa lah untuk fight 4-1. Cuma permasalahan utamanya kalau bawa fighter yang kayak Aulus mungkin, itu aku agak sedikit tidak setuju sih. Karena terlalu lama. Hah? Roger atau Sola? Tapi Roger kayaknya masih belum menjadi favorite gak sih? Belum. Untuk sekarang Belum keluar kan? Padahal dengan adanya EV ini, Roger tuh sungguh sedikit membantu untuk kabur di dalam Iya. zona manipulasi Pak sebenarnya Pak. Benar. Tapi kan balik lagi, untuk mencapai dari titik tertinggi si Rogernya ini, dia kan membutuhkan level dan juga item. Minimal satu item lah atau keunggulan dari 1000 Your goldnya. team is Dan untuk winning. mendapatkan 1000 gold itu lumayan sulit gitu loh bagi seorang Roger ketika dia harus dituntut dari awal tuh mendapatkan beberapa poin kill sehingga dia mendapatkan snowball atau efek bola salju. Kayak gitu. Efek bola salju. Betul juga, Rogernya nanti kedingin jadi agak baiknya nanti aja. Iya kan dia bocah Northern Vale. Oke, itu Popol dong. Tuh Popol, Northern Vale, no. Freya, Popol. Northern Vale tuh. Popol juga. Aurora. Bocah Nathan Vale. Bocah Northern Vale. Aurora tuh Northern Vale tuh. Benar. Franco tuh juga tuh. Kalian nggak tahu ya, Magic Academy itu ada di Northern Vale juga loh. Iya. Yang Harley, Lilia, Karena kan waktu itu Eudora. ada kuisnya. Betul. Iya kan? Betul Your team sekali. is Wis, winning. respect is the key. Ini untuk seorang Albert 4 hero-nya. Itu kalau satu lagi paling Tina dikasih hero Albert juga. Hayabusa. Iya, udah fix. Mirip sama pas ketemu sama EVOS Your Legends. team Yang di is band Albert. picking. Enggak, kalau misal ini band bukan hero-nya tapi Albert Iya, yang di band. targetnya benar-benar target ya. Laki tuh. Jungler nih Prof kayaknya. Ya emang siapa lagi kalau begitu? Yang- Yang bakal ditaruh. Ya kecuali ini bukan BTR logonya Onyx dan itu ada Drian di sana sebagai salah satu pemain yang paling sering melakukan flex pick terhadap Pakito. Mungkin akan berbeda, Oh iya, betul Bang. ya kan? Tapi dengan adanya tim Arkeosia kita melihat show-nya mungkin bisa jadi ke arah Romer ya. Iya, seperti yang udah di awal aku bahas. Tapi pertanyaannya untuk sekarang, malah melihat ada Pakito, aku bakal say yes untuk high love. Oh, tapi gue, oh, wow, Dead patient is a good patient. Your menarik team Roger. is picking. Baru aja kita bahas kan? Cocok emang kalau Nongol ngomongin soal akhirnya. Roger. Karena apa? Karena balik lagi untuk sekarang berhadapan dengan Pakito dan juga Esmeralda. Ya mau nggak mau, ini tuntutan berat nih Yap. bagi Albert untuk bermain di awal game. Roger jarang dipick tapi untuk saat ini balik lagi dengan kekuatan dari RRQ Hoshi yang udah pede kali ya. Kenapa? Kayak saya udah bilang Roger dari awal. Iya. Sudah baca bukunya. Buku apa? Buku Death Note-nya PL. Waduh. Saya mah nungguin nasi uduk bawa buku lagi aja tuh. Dia gak mau buku, dia mau gambar. Gak bakal bawa buku lagi dia. Dia nih, ini nasi uduk kan nonton nih. Dia mau dibeliin Gift to you. Lagi. Parames lagi. buku gambar juga gak dibawa sama dia. Menarik, oke, mau nggak mau pick paksa lebih tepatnya. Karena ya tanpa adanya pilihan yang tepat untuk berhadapan sebagai mid lane untuk beberapa hero seperti ini, apalagi untuk melakukan fight jangka panjang. Permasalahan utamanya adalah Rainbow tidak boleh melakukan cult altarnya sendirian lagi. Karena menurut aku terlalu wasting ketika dia menggunakan cult altar tanpa adanya teman-teman di sampingnya untuk nantinya nge-follow up apa yang dilakukan. Oke, berarti kalau bisa kita bilang ini Rainbow tidak bisa terlalu bermain agresif seorang diri, Iya. agak lebih bermain untuk team fight. Bermain agresif nggak masalah. Tapi Asalkan jangan untuk ada team backup. play. Oke, team play untuk team fight ya. Jadi Iya. bisa kita bilang Oke dia mid laner, tapi dia bukan mid laner individual gitu loh. bukan yang bisa nge-pick off Iya, ya. Jadi bisa kita Bukan Harley. asumsikan di mana Rainbow agresif tapi dia harus tahu waktunya, jaraknya supaya bisa di backup secara cepat dan bisa membuka altarnya ketika teman-temannya. Dan ini adalah kesempatan Bigetron untuk membuktikan
Apakah dia bisa mematahkan kutukan itu atau bahkan RRQ yang mematahkan harapan Bigetron untuk match kali ini dengan kemenangan 2-0. Masih dipandu oleh Kalo Ngemas. KB. Danger Mas. Hihi. Ya karena 11 pertemuan sebelumnya 10 kali loh RRQ berhasil memenangkan itu adalah jarak yang sangat-sangat jauh sekali. Apa? Kalau di atas kertas. 10-1. Iya. Wow. Jauh ya. Tapi kalau memang kutukan itu lepas, wah pastinya bakal bahagia banget dari Bigetron Alpha dan juga dari fans-fansnya. Tapi sebenarnya untuk bahagia itu bukan karena semuanya baik atau semuanya sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi karena kita mampu melihat sisi baik dari segalanya. Kalau bahagia itu sebenarnya tergantung kita masing-masing. Bahagia itu kita yang nentuin, bukan mereka. Tapi kita lihat kali ini, nampaknya Prof belum ada sedikit pertikaian. Masih Iya. bermain dengan aman. Iya, mereka bermain dengan aman, mereka melihat sisi buruk tapi tetap bertahan karena itulah dia kebahagiaan. Wah, yang penting mau itu buruk, mau itu gimana, ya dilihat sisi baiknya apa yang ada di dalam tersebut. Dan itu, ya namanya kehidupan ya teman-teman ya. Ya, karena cinta adalah ketika Ya. lo bisa menerima sisi buruk seseorang. Gua kira udahan. Udah apa? Udah. Ini udah. orang mau perang ini. Belum perang, mereka nungguin kita. Ayo udah siap ini atau perang? Casternya udah siap. Belum. Mereka main sabar, main pasif. Kenapa? Karena Turun, mereka terlalu berbahaya kalau misalkan terlalu terburu-buru. Ingat ada Pakito, rotasinya cepat. Untuk mencuri dari segi jungle juga masih bisa lebih optimal. Curi jungle-nya. Tapi kali ini temponya turun drastis banget. Yap. Gameplay yang dilakukan Bigetron Alpha, pick over atas KY-nya pun nggak dilakukan. Rainbow seperti kata Profesor KB, ini sebagai muridnya juga BTR KB. Dia benar-benar mengikuti tempo permainan dari Bigetron Alpha. Nah, bakal lihat Violence depan sana dan bahkan Clay di depan nggak berhasil melakukan apapun. Dan bahkan Violence berhasil mendapatkan turtle-nya. Sedangkan di depan sana Max tertangkap, gak bisa pulang, maunya digoyang. 2 poin kali ini didapatkan dan bahkan perpemain dari tim Bigetron Alpha mereka berhasil mendapatkan 1 buah Violence di depan sana Pak Pulung. 2 untuk 1 cukup tidak berimbang kali ini. Plus dengan ada 1 turtle 1000 sudah jaraknya. Aku melihat Retribution di sini tapi belum ada cooldown, artinya tidak ada miss di sini dari Retributionnya, mungkin lebih ke miscommunication yang terjadi karena mungkin ketutupan kali ya sama Ripo tadi atau Mungkin lagi ke stun, ya kita nggak ada yang tahu. karena Violence timingnya mungkin lagi pas banget dan kita tahu dia pakai efek ledakan yang akan memberikan magical damage nantinya sesuai dengan total HP, tapi ini akan membuat ketertinggalan dari Maxnya karena kita tahu Albert emang sengaja untuk mirror yang dilakukan sama teman-teman dari Bigetron Alpha. Silahkan nge-turtle. Aku mencari level, lihat 6 berbanding dengan 5 dari masing-masing junglernya. Ditambah lagi dengan di turtle yang diamankan oleh seorang Violence. Wah. Lihat, langsung perbandingan 1000 itu cukup mahal untuk di menit-menit awal dan bahkan dengan Yap. udah adanya Windtalker yang dimiliki Waduh. dari seorang Albert ini bakal berbahaya untuk seorang Matt sekalipun. Dan bukan hanya Matt, tapi di depan sana Ripo yang akan menjadi samsak juga nanti ujungnya papulung oleh seorang Roger. Nah ini Rainbow kayaknya mau dibareng-barengin aja, tapi tidak. Ada flicker yang dia gunakan guna untuk menyelamatkan diri dan kabur dari area tersebut. Lebih ke pembagian informasi kayaknya, karena ketika sudah tidak ada flicker kayaknya bakal ada pemaksaan untuk team fight juga untuk di top lane. Alright, tapi lihat di sana mencoba untuk melakukan overcommit terhadap seorang Violence untuk mendapatkan 1 buah plating yang cukup mahal. Matt mencoba diberhentikan pergerakannya oleh seorang Waduh. Clay, tapi nampaknya ini tidak mau terlalu terburu-buru. Lihat, goldnya langsung dikejar Profesor. Iya, Langsung ini- beda gapnya nggak terlalu berbeda jauh, Pak Pulung. Tapi ini individual nggak sih dari segi goldnya? Matt-nya level 5, Skylar-nya juga level 6, tapi untuk Bigetron Alpha beberapa pemainnya itu tidak mendapatkan gold yang sebanyak Matt karena Matt mendapatkan secara individual dari gold skill turret. Yes, dan bahkan Albert kali ini akan sedikit berbeda. Kontes akan dilakukan. Tidak ada purple buff, tapi nampaknya Ripo damage-nya udah lumayan sakit. Max is coming, Rainbow di standby position, Violence sudah level 4. Ini dia, kita lihat udah ada kekeran mau, tapi Violence nampaknya memilih untuk mundur dan harusnya Oke. tidak ada kontes kali ini. Ini yang dilakukan sama Ripo adalah ngereset dari turtle-nya. Itu bakal ngebeli waktu atau buying time. Yep. Dan itu yang mungkin harus dilakukan atau dicatat oleh para EXP lane. Ketika kita tahu kita nggak bisa kontes untuk turtle-nya, gimana caranya membuahkan atau memberikan waktu untuk jungler kita agar nyamain level dan nantinya bisa ngadu retribution. Lihat sekarang. Ada ketertinggalan tapi
posisinya Albert harus ngamanin purple buff-nya dulu. Ya, bukan hanya itu aja, tapi lihat overcommit yang tidak berani dilakukan terhadap Reset seorang lagi. Rainbow. Karena banyaknya short skill nanti bakal berubah, tapi Albert. Ada Max di depan sana, langsung ada KY, mengagetkan. Serigal langsung mundur ke arah belakang. Blue team Langsung turret berubah, has been takut, dan destroyed. ternyata ini akan menuju ke arah Turtle untuk tim Araki Hoshi nampaknya. Ripo is coming, mencoba untuk melakukan satu buff volley Starbone Albert karena damage cukup sakit. Lihat seperempatan terakhir, Albert harus mundur ke arah belakang dan bakal di take over oleh para pemain dari tim BG Tronava dan bakal Clay is coming. Turtle berhasil diamankan, tapi mereka berhasil menangkap seorang Max. Kehilangan jungler, kerugian lagi atas tim BG Tron Alpha. Junglernya terseret masuk ke dalam dunia termanipulasi, tapi bakal di depan sana KYF. Tyrant Reds berhasil mendapatkan R7 tapi tidak bisa dikomit. Berhasil berubah menjadi bulir-bulir terbaik Indonesia. Dan R7-nya masih bisa pergi dari hal tersebut dengan adanya flicker yang dia gunakan. Hilang sudah seluruh skill yang udah dikeluarkan oleh pemain Big Tron Alpha tanpa hasil yang bisa mereka dapatkan. Lagi-lagi rugi nih, Prof. Wah, entah kenapa ya, berkali-kali loh masalahnya. Kayak kerugian selalu didapatkan oleh Big Tron Alpha. 1 turtle, 2 bahkan dari junglernya. Max sudah tumbang 2 kali dan kali ini setup team fight seperti Oke, di tapi lihat di sana Likan Pons telah dikeluarkan. Tapi ada permotongan di depan sana, Duel telah dikeluarkan. Follow up lagi seorang Kleket. Altar telah dibuka, tidak ada yang bisa dipikau sama sekali. Di kerugian untuk tim Araki Hoshi. Lihat, follow up-nya sudah bagus untuk seorang Clay, tapi nampaknya damage yang terdealer tidak cukup, Pak Pulung. Yap. Nih di bawah juga dari Popoleng Kupaya dan juga Betrick jarang ya kita lihat Popoleng Kupa juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja loh. Karena Popoleng Kupanya sekarang yang ditekan habis-habisan juga walaupun Betricknya dari sekarang udah mulai bergerakan ke arah yang berbeda. Dari minimap kita lihat ada purple buff yang diamankan. Albert pun kali ini masih melakukan farmingan. Pakitonya dari bagian atas. Akankah akan terlihat dengan adanya adu mekanik dan kita lihat siapakah yang akan panik untuk kehilangan nyawanya. Oke. Tapi nampaknya di depan sana Violence akan membuka lagi. Melihat posisi pergerakan dari BG Tron Alpha. Dari jungle Ripo harusnya tarik mundur ke arah belakang. Ripo nggak bakal bisa kuat untuk menahan semua source yang dimiliki dari tim Araki Hoshi. Dipaksakan kembali. Kayak coba untuk membantu. Tapi lihat Ripo versus everybody mencoba untuk digaruk begitu saja. Dan bakal di depan sana ada Rainbow Boys kami bakal sekali akan menjadi pilihan utama. Tapi lihat spray down. Dia bakal peringatan telah dikeluarkan. Duel akan menuju ke arah seorang Max. Bahkan di sini Violence save the team. Albert masih mau lebih. Kayak mencoba digaruk. Rainbow kali ini dengan mode ghostingnya hanya bisa untuk melakukan poking damage. Dan ternyata Big Tron Alpha kehilangan banyak banget source dan turret akan solo kill. Kemungkinan besar bakal solo kill. Robert 7 di arah bottom lane, Pak Wulung. Oke, itu dia boncing gol. Langsung aja terkena efek dari sniper yang begitu menyakitkan. Open fire dikeluarkan bahkan untuk kali ini playnya dengan adanya dari luar manipulation menjadi sang eksekutor dan juga mengakhiri bagaimana perjalanan dilakukan oleh Kupra untuk pulang ke arah base-nya. Tapi selesai sudah nyawanya. Ini pertama ya, Violence tidak sayang dengan flickernya walaupun dia chow. Dia langsung kick off ke arah Max-nya. Dan itu menghentikan Pakito ketika Clay-nya tercancel dengan reward manipulation. Yang kedua, lihat bagaimana seorang Albert yang dia selalu ingin lebih tapi ternyata Clay selalu menjadi remnya. Sehingga yang harusnya bisa dieksekusi oleh Albert tapi oke nggak masalah. Karena jangkauan dari jaraknya terlalu jauh, ini bakal jadi kill untuk Clay-nya. Karena untuk dari segi cooldown reduction, dia pun udah mengamankan Ancient Totalism dan bahkan udah ada Ice Queen Moon. Membuat mobilitas dari Big Tron Alpha agak terseok-seok di sini. Jadi dia tidak akan bisa memaksimalkan untuk mobilitas movement speed-nya. Sampai dipaksa satu buah flicker dari Yes. seorang Clay. Dan dia tidak langsung menggunakan word manipulation, dia poking damage Point dulu. crystal dulu. Iya, dia bikin kayak sampai keluarin flickernya, baru dia word manipulation, baru dia nggak bisa bikin seorang kayak ini lumpuh di depan sana. Dipegang kakinya. Dipegang kakinya salah-salah. Oke, udah Rainbow udah mulai maju ke depan. Ada lagi dengan Popoleng Kupa belum terlihat begitu impact 0-1-1. Di bagian bawah pun outer turretnya masih belum bisa dijebol dan Violence mulai digigit. Oke, bukan masalah itu, tapi masalah dengan adanya ward yang di reset oleh tim Araki Hoshi. Nampaknya udah terdengar suara KYY, Tyrant belum dikeluarkan. Mundur dengan bocing ke arah belakang, tapi lihat, oh my god, dua wardnya terpecah belah dua. Tapi ternyata di sana berhasil mendapatkan satu poin dan oh my god, Falling Starbone gak berhasil mengimpact dengan cukup baik. Clay again, defensive damage dan Maniac. Oh belum, that this is it. Nggak berhasil mendapatkan Maniac. Albert, satu yang terakhir, dan ini dia. Oh, diambil. Triple kill from Albert, tidak berhasil mendapatkan Maniac, tapi it's okay. Para pemain dari tim
Arah Kyoshi mereka langsung fokus menuju ke arah Lordnya. Sedangkan dari tim Bigetron Alpha, mereka reset kembali. Lihat Rainbow mencoba untuk melakukan clear minion supaya ketika Lordnya didapatkan mereka masih bisa untuk bertahan dari leading phase-nya Profesor. Wah, ini sih sebenarnya awalnya ya kerugian Bigetron Alpha tuh cuma 2. Tapi dikarenakan tadi mereka tuh maksain untuk team fight di bagian Lord yang padahal tidak perlu mereka lakukan. Mereka punya Popol Kupa, mereka tidak melakukan ke arah bottom lane untuk push 9-4 lawan 5. Dan kali ini mereka bisa jadi 5 kali lipat lebih rugi. Dan melihat dari player head to head by Lita, ini kalau misalkan secara garis besar KDA dan segala macamnya emang Clay paling sering melakukan cover dan berbeda dengan Rainbow yang selalu memberikan dealing damage untuk 1v1 situationnya. Jadi untuk dari segi dealing damage emang Rainbow mungkin akan lebih optimal, tapi untuk dari segi KDA-nya ini bisa dibilang Clay akan lebih unggul. Jauh bahkan. Gapnya tinggi ya? Iya, gapnya lumayan jauh. Ada 3 poin di sana. Iya Clay. makanya. Lihat, Retribution bahkan sampai dikeluarkan seorang Albert dan Ih, nggak kena. nampaknya masih terlalu jauh. Nampaknya diberikan oleh seorang Skylar dan Lord bergerak di arah top lane. Lihat Rainbow sampai harus kabur ke arah situ. Niatnya untuk mau cut lane melakukan tadi. recall. Iya. Nih, di antara beberapa player ini untuk matchnya masih bersembunyi di dalam rumputan, Skylarnya harus menjadi sebuah incaran yang cukup baik yang bisa dilakukan oleh Bigetron Alpha. Tapi untuk Violence kali ini gagal bisa mendapatkan dengan Way of Dragon yang pas dia banget milikin. Itu pas banget loh tadi pelurunya. Hei, serem aja. Dari banyaknya orang di sana. Iya. Kenapa yang kena Matt? Itu aja pertanyaanku. Udah Malefic Roar ini siapapun yang dikadu bakal menjadi cukup berbahaya. Lihat, sang serigala berbulu domba udah mengamuk. lagi. Skylar lihat ya besar suara Kaye terlalu sakit. Skylar masih mau lebih. Kaye coba untuk mengikir, tapi momentum dari Kaye bisa saja membalikan keadaan atas tim Arad Kyoshi. Tapi di depan sana lihat Violet, Kocel tak digunakan. Udah gak ada flicker kembali. Best turret sudah pecah di arah top lane. Skylar seperti biasa as usual mencoba untuk fokus ke arah turret. Ada atau tidak adanya minion itu udah urusan belakang. Waduh, ini damage-nya juga dari Bigetron Alpha pastinya akan sangat-sangat tertinggal sekali, di mana Oh. Skylar semakin ganas, Alberta semakin ganas juga. Ini dia reward manipulation. Oh, tapi ternyata World Manipulation tanpa ada seorang Albert di belakang sana masih terlalu jauh. Tapi Skylar fokus ke arah base turretnya. Rainbow akan menjadi orang pertama. 1 poin berhasil diamankan. Menuju ke arah depan sana. 4 para kawanan Bigetron Alpha mereka dikandangin. Mereka gak dikasih nafas untuk keluar dan bahkan dibuat terdiam oleh Skylar. Mau keluar, buat tembak lo. Terima dong. Enggak dong. Enggak gitu Beda konsepnya, dong. beda. Itu masalahnya Skylar damage-nya ampun-ampunan. Dia bisa bergerak bebas juga karena ada beberapa player dari arah Kyoshi yang bisa ngebadain di bagian depan. Dan R7 adalah salah satunya. Sementara Violence dari tadi, aksi culik-menculik ataupun covering yang dia lakukan cukup baik. Di mana rekan-rekannya dihabek-habek, dia langsung hadir untuk menjauhkan siapapun yang ingin mendekat ke areanya. Oh Ini- my god. Gimana bro? Entah mengapa melihat dari Skylarnya sendiri dan dia kan udah mengamankan dari tadi ya Malefic Roar-nya. Jadi untuk dari segi damage yang punya armor siapapun itu bakal tembus banget dari Bigetron Alpha. Permasalahan utamanya adalah Araraki Hoshi. Apalagi dengan Demon Hunter Sword. Wow, Albert. Dia mau banget ngerontokin KYY kayaknya. Ini ada dendam kesumat sepertinya walaupun mereka satu tim di stream. Ripo sih, lebih ke arah untuk Ripo kalau aku lihat ya. Masalahnya Ripo juga tetap bakal jebol dengan menggunakan satu Malefic Roar doang. Untuk Yes. sekarang Albert mau nambahin power spike dia dengan attack speed dan juga lifesteal. Oh, tapi lihat udah ada konsel di depan sana. Seperti ada terjadi team fight duel mereka menuju ke seorang Bagus KYY, tapi banget. masih di flicker kembali tampaknya Terrence dapetin 2, gak berhasil diselamatkan. Matt benar-benar difokuskan oleh para pemain SD para Kyoshi dan bahkan R7 dapatkan poin tambahan, 2 hilang. Ini bencana untuk Bigetron Alpha. Albert masih mau lebih, Godlike didapatkan, looking for triple kill dan bahkan di sini masih terlalu jauh Rainbow-nya. Kyoshi berhasil mendapatkan game dan bahkan lihat Rainbow berhasil bisa membalikan keadaan. Damage terlalu besar nampaknya ini menjadi kesalahan untuk tim Kyoshi. Waduh. Immortality-nya sudah pecah. Rainbow save the day kah? Rainbow save the day untuk kali ini. Rainbow-nya masih bisa mempertahankan ke arah base-nya, di mana tadi ada beberapa player yang langsung menyerang ke arah timnya, tapi ternyata dia dengan pantulan damage yang udah dimiliki sebelumnya hilang langsung, Prof. Permasalahan utamanya adalah R7 di depan, Ya, di damage duluan, Iya. pantulannya tuh terakhir kena Albert. tinggal, Pak. Itu cuma pantulan doang loh, Pak. Dapat modal di awal Tapi emang itu pantulan terakhir itu paling sakit untuk Yes. Paramis. Makanya langsung Albertnya menghilang gitu saja. Oke, tapi kali ini bakal menjadi team fight cukup besar. Lihat, Violet di depan sana. Bakal dilaporkan ke arah belakang. Duel mereka menunjukkan suara base. Alter tadi buka. Kayak itu banget, tapi lihat sprint down. Retribution on point. Tapi Rainbow sudah pecahkan. Max sudah harus menjadi salah satu buah ghostingan. 2 orang menjadi ghosting. Oh, dapat 1. Dan bahkan dapat 1. Kali di depan sana dari para pemain tim Bigetron Alpha. Mereka bisa menutup permainan dengan adanya klaim ditumbangkan.
menutup gameplay RRQ yang agresif, menutup gameplay RRQ yang melakukan World Strike Push, Profesor. Iya, mau nggak mau, apalagi dengan Lord yang diamankan kali ini, RRQ Hoshi butuh buying time lagi. Gimana caranya agar Clay nantinya bisa mengcover, balik lagi dengan cover yang luar biasa. Real World Manipulation, Slow Evac, Void Crystal, itu adalah sebuah skill yang nantinya akan memporak-porandakan Big Drone Alpha dengan formasinya yang makin nempel, makin mengerikan. Satu mungkin dari Big Drone Alpha ketika winning condition seperti ini, mereka harus memaksimalkan dari KYY. KYY dari tadi ya Tyrant Rage on point, tapi tidak ada follow up damage-nya. Yes. Permasalahan utamanya juga untuk dari segi tabungan yang sudah kita lihat by Living by Mandiri di sini, Albert dan Skylar terkaya untuk saat ini. So far. So far so good karena Tapi balik lagi. 13 sama 11 budget. Tapi udah menit 15-40. Iya. Jangan lupakan itu. Jangan lupakan itu. Itu dia permasalahannya. Dan dari segi damage ini dia Albert yang dari tadi mendapatkan banyak sekali poin kill ditambah dengan Clay yang selalu nge-follow up dengan cepat, membuat ini kombinasinya makin mengerikan. Lihat, sampai nggak ada yang berani ngebuka bus. Gak ada yang berani ngebuka bus karena Rainbow bisa saja langsung melakukan tiba-tiba surprise attack, burst damage yang cukup besar terhadap para pemain dari tim RRQ Hoshi. Sebenarnya asal R7-nya tidak terlalu terburu-buru untuk menggunakan split-split. Iya. Itu permasalahan ketika Rainbow-nya memberikan dealing damage dengan sangat amat tinggi gitu loh. Pantulan damage-nya lagi dan lagi, ingat quantity, itu yang bahaya. Yes, benar banget. Glowing one. Dan mereka akhirnya melihat tempo permainan Bigetron Alpha yang sudah mulai meningkat kalau bisa aku lihat di sini. Mereka yang coba untuk ngamanin bus, mereka yang coba untuk ngeinvasi, dan mereka di sini adalah momen sebelum 70 detik melakukan team fight. Oke. Mereka harus nunggu. Tapi sebelum itu, udah ada konsil yang dikeluarkan. Violence fokus menuju ke arah seorang Ripo. Nggak mau coba dilakukan, tapi ternyata Rainbow depan sana. Tyron Repensa, Tyron Resist, kami Rainbow! Sudah dihilangkan begitu saja, tapi R7-nya berhasil menunggangi seorang Ripo sebelum ditumbangkan Retribution dan Soul Point. Mereka berhasil menghilangkan seorang R7. Sedangkan di depan sana, Rainbow bakal muncul kembali ke lane of down dengan cukup cepat. Pertarungan di arah Lord nanti nampaknya tidak cukup adil. Tapi untung masih beberapa puluh detik. Ya ini cukup memaksa sih tadi antara Violence dan juga beberapa player yang dimainkan oleh RRQ Hoshi. Bahkan dari R7-nya tadi memaksakan untuk menggunakan split-splitnya di mana tidak ada backupan damage lagi. Ya udah, dia hanya menjadi bulan-bulanan dan ini dia item-itemnya, Bro. Full damage, Full bro. damage ini dengan immortal saja dari segi Albertnya, dan kalau misalkan dari Rainbow dia Holy Crystal, itu yang membuat serangan ke arah R7 makin lebih mengerikan, apalagi tanpa adanya sepatu di sini. Panas, bro. Glowing one. Panas, glowing one, tapi lihat di arah top lane sana one by one situation. Ada di tengah, fokus menuju ke arah turret. Tapi nampaknya di atas sana top. Oh, nggak berhasil di pick off. Skylar bubar kayaknya. Skylar nggak berhasil Flicker nge-pick off. soalnya dia. Yes, bener banget. Tapi Violence, Rainbow akan menjadi pilihan. Duel Dragon, belum ada altar. Ditumbangi dan butuh 40 detik. Ini bencana. Lord akan diamankan RRQ Hoshi. Harusnya, Prof. Minus satu pasif kayaknya, belum mengamankan dari segi bulir-bulir Faramisnya ya, Yes. stacknya, karena maksimal 18 dan Rainbow baru tumbang di arah top lane, jadi untuk saat ini kayaknya tidak akan ada Rainbow di dalam team fight. Wah, nggak ada Rainbow di dalam team fight. Lord bakal free. Sudah dipastikan, sudah bisa dijamin. Oke. Oh, mereka mau ini, Lordnya di Lord Evolve. 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 Yes, itu dia. Yes, mereka mau Evolve Dan dulu. itu perbedaannya. Sekarang itu emang harus direset dulu. Yes. Baru dia akan pindah dari Enhance kah, dari Evolve kah. Makanya timing adalah segalanya. Ini Lord yang sudah makan rendang pakai kecap. Manis itu kamu. Udah makan barbel ini mah dia mah. Alas ya boiler. Ini Waduh. mah. Ingat 5% damage reduction. Waduh. Damage reduction, jadi damage dalam bentuk apapun, true damage salah satunya, atau bahkan mungkin dari segi physical atau magical, ini akan dikurangi ketika kamu berjalan bersama dengan Lord. Jadi jalannya bareng-bareng. Alas ya boy. Ini Lord bener-bener Lord yang paling menyebalkan di seluruh dunia. Ini teh Lordnya kebal banget Pak Pulung. Lordnya udah tebel banget ini ya. Kayak uang kertas kayak lagi lebaran tuh Pak ya. Waduh. Gue dari dulu lebaran tipis-tipis aja. Tebel Pak, kan yang 2 ribuan banyak tuh yang tepi jalan tuh tuker Bang. Benar. Oke lanjut. Solo Oke, kill. di bottom lane. Oke, solo kill. Tapi lihat ternyata di sana yang tertangkap. Ada Max di sana dan berhasil dihilangkan. Sedangkan di depan sana para pemain dari tim Bigetron Alpha. Mereka kehilangan jungler, mereka kehilangan Rainbow. Ini bencana duel Dragon dan terhasil dihindari, tapi base turretnya Bigetron Alpha belum bisa mematahkan kutukannya. 12 kali pertemuan, 11 kali menang untuk RRQ dan 1 tetap untuk Bigetron Alpha. Wow, 11-1. my Wow. god, RRQ Hoshi